Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Riri. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan anak Ibu Riri? Selalu Ibu Riri ingatkan, jaga kesehatannya di rumah ya. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar rumah, di dalam rumah aja. Kita jaga kesehatan kita masing-masing di rumah. Oke sayang? Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke sayang, ambil sikap berdoa. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak Ibu Riri sudah pada siap kan untuk menerima materi pembelajaran dari Ibu Riri hari ini? Hari ini kita belajar SPDP mengenai tentang seni tari. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar seni musik, seni rupa, seni teater. Kali ini kita akan belajar seni tari. Apa itu seni tari? Seni tari yaitu ungkapan perasaan manusia yang diwujudkan melalui gerak ritmis yang indah. Dan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Ibu Riri dapat memperagakan ciri khas gerak tari dari tumbuhan, hewan, benda lainnya atau kegiatan kita sehari-hari. Gerak tari kita itu asalnya dari gerakan yang ada di sekitar kita loh. Dan dari gerakan itu kita lakukan atau kita imajinasikan menjadi sebuah gerakan yang menarik. Nah, itulah disebut dengan gerakan tari. Contoh-contoh gerakan yang sering kita lihat bisa kita jadikan gerakan tarian. Apa saja itu? Misalkan gerakan tumbuhan yang ada di luar, atau gerakan hewan, dan gerakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, agar anak-anak Ibu Riri lebih paham lagi apa saja contoh-contoh gerakannya kan ya, gerakan yang ada di sekitar kita, baik itu dari tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, atau kegiatan kita sehari-hari, kita buat gerakannya menjadi gerakan tari. Nah, dalam membuat gerakan tersebut menjadi gerakan tari, yang dibutuhkan adalah imajinasi kita. Imajinasi kita dalam mengkreativitaskan gerakan tersebut agar lebih indah dilihat pada saat diubah menjadi sebuah tarian. Nah, pertama kita contohkan gerakan tumbuh-tumbuhan. Ibu Riri contoh gerakan pohon ya, tumbuh-tumbuhan. Pohon itu kan tegap. Kalau apabila ditiup angin, pohon itu akan bergerak. Bisa kita lurus seperti ini. Kita contohkan pohon lurus seperti ini, atau tangannya ke atas boleh. Misalnya kalau tangannya ke atas, kita contoh gerakannya jadi seperti ini. Bergoyang kanan dan kiri. Nah, karena pohon kan kalau ditiup angin seperti itu, kanan, kiri, atau gini. Bisa juga kalau dicontohkan dalam pohon yang batangnya lebih kecil, jadi kalau ditiup angin dia lebih kuat lagi bergeraknya, bisa juga seperti ini. Nah, kalau pohon ditiup angin, kita ambil contohnya pohon. Nah, bisa juga seperti itu ya nak ya gerakannya. Lalu selanjutnya kita ambil contoh gerakan binatang atau gerakan hewan. Nah, bagaimana gerakan hewan kita jadikan tari? Ibu ambil di sini adalah gajah. Nah, gajah itu ada apa nak? Hidungnya apa namanya? Belalai. Ya, pinter. Belalai. Belalai gajah kan seperti ini. Kita bisa jadikan itu sebagai gerakan tari. Ibu contohkan seperti ini. Nah, karena kan gajah kan belalainya kan gerak-gerakan, kita jadikan sebuah tarian gerakan tersebut. Oke, bisa ya. Bisa juga hewan-hewan yang lainnya anak-anak Ibu Riri contohkan dengan imajinasi anak-anak Ibu Riri. Kita buat gerakannya dalam sebuah tarian. Selanjutnya kegiatan kita sehari-hari. Apa saja Bu? Emang bisa ya kegiatan sehari-hari gerakannya jadi sebuah tarian? Bisa dong, apa saja? Misalkan contoh hal yang paling kecil. Pastinya anak Ibu Riri sudah pernah nyapu kan? Nyapu rumah atau nyapu di kelasnya kemarin di kelas 3. Pasti pernah ya. Kegiatan menyapu adalah kegiatan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita membuat gerakan nyapu menjadi sebuah gerakan tarian? Biasanya kalau nyapu itu kita seperti ini enggak?
kita sapu seperti ini, ya kan nak? Nah, kita buat gerakan tersebut menjadi sebuah tarian. Di sini kuncinya adalah yaitu melenturkan badan kita. Nah, misalnya menyapu yang tadinya seperti ini, menyapunya kita ayun jadi seperti ini. Nah, akan jadi gerakan tari dianya. Hal ini bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan ya. Apapun kegiatan bisa jadi gerakan tari. Ibu ambil lagi contoh. Kalau kita manual mencuci baju, itu pasti kita membilas ya kan? Bilas, contohnya nih ada ember. Nah, kita ambil baju yang telah dicuci, kita bilas. Bilas ini seperti ini, terus kita ambil jemur. Kita peras, kita jemur ya kan? Dari gerakan tersebut bisa kita jadikan sebuah tarian. Bagaimana? Untuk yang perempuan kita bisa lenturkan tangannya. Kalau laki-laki nggak mungkin gini ya. Jadi kalau untuk perempuan bisa. Misalkan kita membilas pakaian seperti Ibu Riri katakan tadi. Bisa kita gunakan imajinasi kita. Anggap di depan kita ada sebuah baju yang akan kita bilas. Nah, kita gini, kita ambil. Nah, jadi sebuah gerakan tari, kita ambil, kemudian kita peras. Kita peras seperti ini, jadi sebuah gerakan tari, kemudian kita jemur seperti ini, menjadi sebuah gerakan tari juga. Nah Bu, untuk laki-laki gimana Bu? Nggak mungkin untuk laki-laki gini juga ya kan? Untuk laki-laki bisa. Kalau perempuan itu tangannya dikepit, kalau laki-laki tangannya dibuka, seperti ini. Nah, gimana untuk gerakan laki-laki? Misalnya nggak laki-laki seperti ini. Ambil. Gini, kalau perempuan kan tadi gini. Kalau laki-laki gini. Nah, seperti ini. Ambil. Perasnya gimana? Sama saja, buka tangannya. Nah, kemudian jemur. Nah, seperti itu. Bisa ya, banyak lagi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang bisa kita jadikan gerakan tari. Apalagi di luar sana banyak, misalnya di sawah, di hutan, di kebun dan lain sebagainya, banyak gerakan tari. Itu kuncinya adalah kita mengimajinasikan gerakan yang ada di sekitar kita menjadi sebuah tarian agar terlihat indah. Makanya itu disebut dengan tarian. Bisa ya anak-anak Ibu Riri ya. Contoh sebuah gerakan ketika kita berada di kebun, kita jadikan sebuah tarian. Nah, bagaimana? Kita anggap kita berada di sebuah kebun. Kembali lagi Ibu Riri ingatkan, gunakan imajinasi kita dalam memperagakan atau meniru gerakan tersebut. Oke sayang ya. Nah, kita anggap kita berada di sebuah kebun. Nah, kalau di kebun biasanya kita panen buah, misalkan kita contoh panen buah apel. Nah, kita ambil apel, kita petik, lalu kita masukkan keranjang atau kita juluk. Nah, gerakan itu bisa kita jadikan sebuah tarian. Kalau memetik apel gimana? Tangannya di sini megang bakul, kita imajinasikan, kita menghayal sekarang. Ambil apelnya, terus masukkan. Ya kan, seperti itu. Bisa kita jadikan sebuah tari. Ambil, masuk, ambil, masuk, ambil, masuk. Itu bisa jadi sebuah gerakan tari. Kemudian menjuluk, yang biasanya juluknya gini, bisa kita ayunkan tangan kita agar gerakan tersebut menjadi sebuah tarian seperti ini. Nah, bisa kita anggap kita sedang menjuluk apel di kebun. Nah, kegiatan itu bisa kita jadikan sebuah tari juga ya, dan masih banyak lainnya gerakan-gerakan yang bisa kita jadikan sebuah gerak tari dasar. Nah, anak-anak Ibu Riri di rumah sudah lihat kan gerakan-gerakan apa saja yang bisa dijadikan sebuah tari? Sekarang tugas anak Ibu Riri di rumah adalah memperagakan gerakan yang ada di gambar menjadi sebuah tarian. Nanti Ibu Riri kirim gambarnya ya di sini. Oke, jadikan gerakan tersebut menjadi gerakan sebuah tarian indah. Ingat, gunakan imajinasi dan lenturkan badan kalian saat mempraktekkannya. Oke sayang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu Riri bisa ya semuanya memperagakan atau mempraktekkan gerakan menjadi sebuah tarian melalui imajinasi.
Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa